Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keselamatan dan serta nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kenalkan, nama saya Muhammad Arfi Fahrizi dengan NIM 0307222058. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Perkenalkan, saya Tiara Lubis, NIM 0307222056. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Perkenalkan, nama saya Rashida Lubis dengan NIM 0307222069. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Kali ini kami akan mendiskusikan tentang mengenal kajian aksiologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan aksiologi sebagai kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, yaitu kajian yang mengenal nilai-nilai khususnya etika. Nah, banyak definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya ialah Muhammad Adib. Nah, menurut Muhammad Adib, aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai orientasi atau nilai suatu kehidupan sehingga disebut juga sebagai teori nilai. Oleh karena itu, ia dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental. Sebelumnya kami sudah membuat beberapa pertanyaan lah yang akan kami diskusikan untuk ini pembahasan kali ini. Untuk memulai diskusi kita pada hari ini, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apakah ada penilaian umum yang digunakan dalam aksiologi ini? Jawabannya ada. Pertama, etika atau cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Yang kedua yaitu estetika atau bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Untuk pertanyaan yang kedua, setelah kita mengetahui apa penilaian umum dari aksiologi, apa sih sifat dasar aksiologi itu dan apa aspek yang mendasari dari aksiologi yang kita pelajari ini? Aksiologi pada dasarnya bersifat ide dan karena itu ia abstrak dan tidak dapat disentuh oleh panca indera. Yang dapat ditangkap dari aspek aksiologi adalah materi atau tingkah laku yang mengandung nilai. Karena itu nilai bukan soal benar atau salah, karena ia tidak dapat diuji. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menggunakan ilmu secara aksiologi? Secara aksiologis, ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia dengan cara meningkatkan taraf hidupnya dan dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan keseimbangan kelestarian alam. Upaya ilmiah ini dilakukan dengan penggunaan dan pemanfaatan pengetahuan ilmiah secara komunal universal.
Oke, pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Saudari Rasyida. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapan aksiologi dalam dunia pendidikan? Nah, penerapan aksiologi dalam pendidikan itu misalnya pada etika, ketika guru mengajar kepada siswa yang memiliki sikap keras kepala, tetapi tetap mengajarkan dengan sikap lemah lembut. Atau dengan satu contoh lain, yaitu dengan adanya mata pelajaran kewarganegaraan yang mengajarkan kita tentang bagaimana bersikap dengan baik dan benar. Pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Rasyida, yaitu yang pertanyaannya, bagaimana peran aksiologi dalam kehidupan sehari-hari? Peran aksiologi dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, manusia memberikan arahan kepada seorang teman untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik, serta sebagai pemimpin untuk manusia berekspresi melahirkan kehidupan atau nilai estetika. Pertanyaan terakhir untuk Saudari Rasyida, yaitu kenapa aksiologi menjadi bagian penting yang harus dipelajari oleh seseorang dalam memahami sesuatu ilmu? Aksiologi sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena aksiologi merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, yaitu nilai sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Tiara. Nilai apa saja yang diperoleh dalam ruang lingkup pembahasan aksiologi? Nah, aksiologi adalah filsafat yang menganalisis tentang hakikat nilai-nilai kebaikan, nilai kebenaran, dan religius. Dari nilai-nilai inilah yang menjadi objek material yang ditinjau dari sudut pandang hakikatnya. Selanjutnya, apa sajakah manfaat yang diperoleh seorang jika memahami ilmu dari sisi aksiologinya? Nah, setelah kita memahami ilmu dari sisi aksiologi, kita dapat mengetahui suatu nilai secara mendalam dan mencoba memahaminya dengan akal dan logika. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan nilai dalam aksiologi filsafat? Nah, menurut salah satu ahli, yaitu Paulus Wahana, dalam bukunya yang berjudul Nilai Etika Aksiologi, Max Scheler menjelaskan bahwasanya teori mengenai pembahasan mengenai jenis nilai menjadi pembahasan khusus dimulai dari abad ke-19. Istilah keadilan, kebaikan, keindahan, dan nilai-nilai khusus lainnya dipelajari sebagai bagian tersendiri yang kemudian diistilahkan dengan nilai. Tanggung jawab seorang ilmuwan merupakan salah satu bagian yang harus dijelaskan dalam pembahasan filsafat ilmu. Terus apa saja sih tanggung jawab menjadi seorang ilmuwan itu? Menurut Jujun S. Surya Sumantri mengemukakan bahwasannya tanggung jawab seorang ilmuwan itu ada 7. 1. Kepekaan terhadap masalah-masalah sosial di masyarakat. 2. Imperatif, memberikan perspektif yang benar terhadap semua hal, untung dan ruginya, baik dan buruknya. 3. Bertindak persuasif dan argumentatif. 4. Meramalkan apa yang akan terjadi di depan. 5. Menemukan alternatif dari objek permasalahan yang sedang menjadi pusat perhatian. 6. Memberitahukan keliruan secara berpikir. 7. Menekankan atau menjunjung tinggi nilai kebenaran. Oke, sekian diskusi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.